warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Santi dari kelompok 2, yaitu dengan tema logika. Kemudian, saya perkenalkan anggota masing-masing dengan perannya. Baiklah semuanya, di sini saya Salsabila Syukrani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logika serta tabel kebenaran. Selanjutnya itu ada saya Nurul Triandini dan saya Siti Melisa Fani. Di sini kami berdua akan menjelaskan contoh soal mengenai logika dan juga tabel kebenaran. Dan aku Sabila. Aku Nur Santi. Kami akan menjelaskan bagaimana penerapan di dunia nyata. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid atau sah. Dalam matematika diskrit, logika menyediakan alat formal untuk menentukan apakah suatu argumen atau pernyataan kompleks dapat dibuktikan kebenarannya secara sistematis. Di logika ini pun terbagi dua. Yang pertama ada proposisi, yang kedua ada tabel kebenaran. Di proposisi sendiri adalah unit dasar dari logika. Jadi sebelum kita masuk tabel kebenaran, kita harus belajar dulu mengenai proposisi. Definisi dari proposisi sendiri adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran pasti, yaitu benar atau salah. Benar sendiri dilambangkan dengan true atau T, sedangkan salah itu dilambangkan dengan F atau false. Proposisi harus tegas dan tidak ambigu, dan dia juga berupa pertanyaan, perintah, atau opini. Contoh yang dapat saya berikan dari proposisi yang pertama ialah baik teman-teman, contoh yang saya berikan adalah matahari terbit dari timur. Di sini kita tidak perlu lagi menentukan true dan false-nya, karena sudah pasti semua tahu bahwa matahari terbit dari timur itu jawabannya adalah pasti T. Nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur adalah true atau benar. Selanjutnya adalah tabel kebenaran. Tabel kebenaran berfungsi sebagai jantung dari logika, yang dimana menetapkan nilai kebenaran yang dihitung. Di sini konektor logika yang digunakan untuk menggabungkan proposisi sederhana menjadi proposisi majemuk. Nilai kebenaran proposisi majemuk ditentukan oleh aturan konektornya. Di sini ada operasi, simbol, dan dibaca. Saya bagi tiga, teman. Di negasi sendiri dilambangkan dengan ini lambang dari negasi. Ini artinya tidak atau bukan. Dibacanya tidak atau bukan. Kemudian ada konjungsi, dilambangkan dengan ini. Lalu dibacanya dengan dan. Dibaca dan. Konjungsinya dibaca dan di tabel kebenaran. Dan juga dengan disjungsi. Lambangnya ini V dibaca V, dibaca atau. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi ini lambangnya dibaca jika atau maka. Yang terakhir ada bi, implikasi. Ini lambang dari bi, implikasi. Dibaca jika dan hanya jika. Aturan kebenaran. Tabel kebenaran menjamin bahwa nilai kebenaran selalu konsisten dan dapat diverifikasi. Konjungsi atau dan bernilai benar jika kedua proposisi penyusunannya bernilai benar. Selanjutnya ada disjungsi atau bernilai salah, false, hanya jika kedua proposisi penyusunannya bernilai salah. Implikasi bernilai salah hanya ketika sebab proposisi pertama benar, tetapi akibat proposisi kedua salah. Biimplikasi jika dan hanya jika bernilai benar jika kedua proposisi penyusunannya memiliki nilai kebenaran yang sama, keduanya
dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Baiklah, saya akhiri mengenai teori saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, saya akan memberikan contoh dari logika yang penyelesaiannya menggunakan tabel kebenaran. Contoh pertama yaitu saya akan mencari soal ini termasuk tautologi atau tidak. Tautologi itu yaitu kalau hasil akhirnya itu semua atau benar semua, maka ia akan termasuk tautologi. Nah, contoh pertama yaitu saya akan mencari P implikasi Q dan P lalu implikasi Q. Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan tabel kebenaran. Di sini saya akan buat P lalu Q lalu ada P implikasi Q. Nah, di sini saya akan menyimpulkan P implikasi Q itu menjadi A agar di selanjutnya kita tidak akan menuliskan sepanjang itu. Lalu di sini ada A implikasi A dan P. Lalu di sini saya akan membuatkan simbolnya B. Nah, di sini tinggal kita jawab B implikasi Q. Nah, di sini kita hanya menggunakan P dan Q, maka kita hanya menggunakan 4 garis. Ada P, F, F. Lalu di sini P, F, P, F. Nah, implikasi yaitu P, F, P. Implikasi yaitu jika nilai P yaitu true dan Q false, maka nilainya akan salah. Nah, selebih itu nilainya akan benar. Lalu di sini dan P, F, F. Dan itu adalah jika keduanya true, bernilai true, maka hasilnya juga true. Tapi selain dari itu, maka hasilnya salah atau false. Soal terakhir yaitu nah, hasil akhirnya yaitu kita mendapatkan semuanya bernilai true. Nah, maka soal ini termasuk lalu kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua kita akan mencari kontradiksi, yaitu kalau kontradiksi kalau semua hasil bernilai salah, maka dia akan masuk ke dalam kontradiksi. Soalnya yaitu negasi di dalam kurung P implikasi Q dan negasi P or Q. Nah, soal kedua yaitu ini. Nah, kita akan menyelesaikannya menggunakan tabel kebenaran ini. Pertama ada P, Q, P implikasi Q, lalu ada negasi P implikasi Q, lalu ada P or Q, negasi P. Nah, terakhir saya akan menyimbolkan ini dan ini sebagai A dan B agar lebih mudah. Nah, terakhir yaitu A dan B. Pertama sama, dia menggunakan D2 dan false 2.
Nilai hasilnya yaitu A dan B. Maka kita akan mencari nilai A dan B. Hasilnya di sini yaitu nah, hasil akhir yang kita dapat yaitu false semua. Jika hasil akhirnya bernilai false semua, maka soal ini termasuk baik. Itu yang saya berikan contohnya. Lanjut ke contoh kedua yang akan dituliskan oleh teman saya. Dan di sini saya akan memberi contoh kedua dan di sini saya akan mencari ekivalen atau tidaknya. Ini soal nomor 2 implikasinya. Ini dijungsi sama dan negasinya. Saya akan membuat taruh kebenarannya. Ini tabel kebenaran. Di sini T dan T sama, F dan L sama, T dan T sama, baris keempat T dan T sama. Karena kolom hasil untuk ekspresi A dan ekspresi B sama persis di setiap baris, maka dapat disimpulkan bahwa P implikasi Q sama dengan navigasi P or Q. Jadi dari dua perbandingan ini sama ini hasilnya ekivalen A sama ekivalen B. Baik, saya di sini akan memberikan contoh penerapan di kehidupan nyata dengan cerita lampu lalu lintas. Berikut ini saya ada soal dengan P or negasi buka huruf PNI. Ceritanya yaitu ada lampu lalu lintas akan tetap menyala. Lampu lalu lintas akan tetap menyala itu diberikan dengan simbol P atau berubah menjadi warna lain jika tombol pejalan kaki tidak ditekan secara bersamaan dengan lampu merah menyala. Itu bisa diberi dengan negasi. Dengan kata lain, lampu merah akan menyala atau kondisi tidak dalam situasi lampu merah sambil tombol pejalan kaki ditekan secara bersamaan. Diberikan simbol PNI. Ekspresi komunikasi ini memastikan lampu merah menyala jika lampu merah memang dalam kondisi menyala. P itu bisa dibilang dengan benar. Atau
N, I. Lalu ada negasi, buka kurung P, N, I. Kemudian T, or negasi, buka kurung P, N, I. Di sini ada dua, P dan I. Berarti semuanya di sini itu 2 dikali 2. Jadi hasilnya ada 4. Yang pertama P itu 2-nya true, true-nya ada 2, false-nya juga ada 2. Kemudian I-nya itu ada true, false, true, false. Kemudian P, N, I. P, N itu kedua P dan I-nya sama-sama true. Jadi hasilnya true. Kemudian selebihnya dikatakan dengan false atau P. Kemudian ada negasi P, N, I. Di sini hasil dari P kalau di aplikasi itu kebalikan dari true. Kebalikannya itu true itu hasilkan dengan F. Kemudian F itu dihasilkan dengan true. Lalu di sini hasil dari semua soalnya yaitu ada P, ada P, or negasi, buka kurung P, N, I. Kemudian di sini hasilnya dari yang P ini kan or dia. Jadinya kalau P itu dihasilkan dengan true. Kemudian F true dihasilkan dengan true. Kemudian selebihnya dihasilkan dengan true. Jadi hasilnya kemudian semuanya itu bisa dibilang dengan, karena hasilnya di sini itu semua. Jadi dari ceritanya itu tadi menggambarkan penerapan logika dalam mengatur siklus lampu lalu lintas dan menjaga keselamatan pejalan kaki serta kelancaran kendaraan. Makanya dibilang dengan soal ini P, or I, buka kurung P, N, I. Makanya dibilang hasil akhirnya itu tautologi. Nah, contoh soalnya, dalam kehidupan nyata, misalkan ada sekelompok orang yang berencana melakukan perjalanan di akhir pekan. Salah satu yang mereka lakukan adalah membuat daftar. Siapapun yang mengikuti ini harus wajib memiliki uang saku 200.000. Nah, A adalah uang saku 200.000 dan B adalah izin orang tua. Jika A true dan B true, maka A konjungsi B adalah true. Jika A true dan B false, maka A konjungsi B false. Jika A false dan B true, maka A konjungsi B adalah false. Dan jika A adalah false dan B adalah false, maka konjungsi A, B adalah false.